Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan moral dan perkembangan spiritual peserta didik. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan rekan saya, Luluk Nirwana dengan NPM 2040604046 dan saya sendiri, Risma Nurmadani Arista dengan NPM 2040604014. Baiklah, kita akan memulai materi yang pertama, perkembangan moral. Perkembangan moral menurut Santrok tahun 1995 adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Adapun teori-teori perkembangan moral antara lain teori psikoanalisa, teori belajar sosial, teori kognitif Piaget, dan teori Kolbeck. Yang pertama, teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa menggambarkan perkembangan moral dengan pembagian struktur kepribadian manusia atas 3, yaitu ide, ego, dan superego. Ide adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Adapun ego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego rasional yang disadari namun tidak memiliki moralitas. Dan superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral, yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. Yang kedua, teori belajar sosial. Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respon atas stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak. Bila anak diberi hadiah atas perilaku yang sesuai dengan aturan dan kontrak sosial, mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, bila mereka dihukum atas perilaku yang tidak bermoral, maka perilaku itu akan berkurang atau hilang. Yang ketiga, teori kognitif Piaget. Teori kognitif Piaget melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Berdasarkan hasil observasinya terhadap aturan yang digunakan anak, Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan atas 2 tahap, yaitu heteronomous morality dan autonomous morality. Heteronomous morality ialah perkembangan moral yang terjadi pada anak usia 6 hingga 9 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak menghormati ketentuan suatu permainan sebagai sesuatu yang bersifat suci dan tidak dapat diubah. Adapun autonomous morality ialah tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak usia 9 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa aturan atau hukum merupakan ciptaan manusia dan dalam menerapkan suatu hukuman atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku serta akibat-akibatnya. Yang keempat, teori Kolbeck. Teori Kolbeck tentang perkembangan moral merupakan perluas atau modifikasi atas teori Piaget. Teori ini didasarkan atas analisisnya terhadap hasil wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan pada suatu dilema moral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kolbeck mengklasifikasikan perkembangan moral atas 3 tingkat, yang kemudian dibagi lagi menjadi 6 tahap. Adapun 3 tingkatan itu antara lain yang pertama, prakonvensional moralitas. Pada level ini, anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan berupa hadiah atau menyakitkan berupa hukuman. Yang kedua, konvensional.
Suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebaya. Yang ketiga, pasca konvensional. Pada level ini, aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak menaati aturan untuk menghindari hukuman ke hati atau hati nurani. Kemudian, 6 tahap tersebut antara lain yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Yang kedua, orientasi hedonistik instrumental, yaitu suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri. Yang ketiga, orientasi anak yang baik dengan tindakan berorientasikan pada orang lain, yaitu suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Yang keempat, orientasi keteraturan dan otoritas perilaku yang dinilai baik, yaitu dengan menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. Yang kelima, orientasi kontrol sosial legalistik. Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, orientasi pada prinsip hati nurani yang berlaku universal. Prinsip yang berlaku universal tersebut adalah prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, seperti prinsip keadilan, ketulusan dalam membantu orang lain, hak manusia, dan hormat nilai suatu kehidupan. Selanjutnya, perkembangan spiritual. Kata spiritual berasal dari bahasa Inggris yaitu spiritually. Kata dasarnya spirit yang berarti roh, jiwa, semangat. Kata spirit sendiri berasal dari kata Latin spiritus yang berarti luas atau dalam, breath, keteguhan hati atau keyakinan, courage, energi atau semangat, vigor, dan kehidupan. Menurut Ingersoll tahun 1994. Ingersoll tahun 1994 mengartikan spiritualitas sebagai wujud dari karakter spiritual, kualitas atau sifat dasar. Tillich 1959 menulis bahwa spiritualitas merupakan persoalan pokok manusia dan pemberi makna substansi dari kebudayaan. Whitmer tahun 1989 mendefinisikan spiritualitas sebagai suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari diri sendiri. Menurut Alia B. Purwakania Hasan tahun 2006, spiritualitas memiliki ruang lingkup dan makna pribadi yang luas. Hanya saja spiritualitas mungkin dapat dimengerti dengan membahas kata kunci yang sering muncul ketika orang-orang menggambarkan arti spiritualitas bagi mereka. Beberapa kata kunci tersebut antara lain yang pertama, meaning atau makna. Makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada suatu tujuan. Yang kedua ada values atau nilai-nilai. Nilai-nilai adalah kepercayaan, standar, dan etika yang dihargai. Yang ketiga, transcendence atau transendensi merupakan pengalaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap dimensi transendental bagi kehidupan di atas diri seseorang. Keempat, ada connecting atau bersambung. Bersambung adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Becoming atau menjadi. Menjadi adalah membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seorang dan bagaimana seseorang mengetahui. Selanjutnya, teori perkembangan spiritual Fowler. Dewasa ini salah satu teori tentang perkembangan spiritualitas dan kepercayaan yang banyak dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan kehidupan spiritual atau agama manusia adalah Stage of Faith Revelation dari James Fowler. Konsep tentang spiritualitas dan kepercayaan yang digunakan oleh Fowler merujuk apa yang dikemukakan oleh Wilfred
universal yang dimiliki bersama oleh semua umat manusia. Artinya, kepercayaan bagi manusia tentang suatu kodrat alamiah yang dimiliki manusia. Dalam teorinya, Fowler mengusulkan tahap perkembangan spiritual dan keyakinan yang dibangun atas dasar teori-teori perkembangan dari Erikson, Piaget, Colbert, Perry, Gilligan, dan Levinson. Ketujuh tahap perkembangan agama itu adalah 1. Tahap primal faith. Tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun, yang ditandai dengan rasa percaya dan setia amat pada pengasuhnya. Yang kedua, tahap intuitive projective faith. Tahap kepercayaan ini berlangsung antara usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran dan contoh-contoh signifikan dari orang dewasa. Yang ketiga, tahap mythic literal faith. Tahap ini dimulai usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Yang keempat, tahap synthetic confessional faith. Tahap ini terjadi pada usia 12 hingga akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Yang kelima, tahap individuative reflective faith. Tahap ini dimulai dari usia 19 tahun atau pada masa awal dewasa. Pada tahap ini muncul sintetis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Yang keenam, tahap conjunctive faith. Tahap ini terjadi pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Dalam tahap ini, seseorang juga lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan, yang berasal dari kesadaran akan keterbatasan dan pembatasan seseorang. Yang terakhir, atau tahap universalism faith. Tahap ini berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transcendental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Tahap mythic literal faith yang dimulai usia 7 sampai 11 tahun. Menurut Fowler, pada tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya, anak mulai dapat berpikir logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk produktif. Karakteristik perkembangan spiritualitas remaja dibandingkan dengan masa awal, keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa awal anak, ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik atau Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di alam, maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat mempengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. 1. Tahun 1995. Sedangkan kata spiritual berasal dari bahasa Inggris yaitu spiritually, kata dasarnya spirit yang berarti roh, jiwa, semangat.
Dan kata spiritual berasal dari kata Latin spiritualis yang berarti of the spirit atau kerohanian. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan semoga hari Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.